Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Apa kabar hari ini? Semoga Tuhan menyertai perjuangan hidupmu. Selamat berhari Minggu, selamat bersuka cita bersama anggota keluargamu. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai barang persembahan, berkatalah Yesus, akan datang harinya, segala yang kamu lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Lalu murid-murid bertanya kepada Yesus, Guru, kapan itu akan terjadi? Ada apa tandanya kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah. Jangan sampai kamu disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu takut. Sebab semua itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera. Kemudian Yesus berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang menakutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Oleh karena namaku, kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara-penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, teguhkanlah di dalam hatimu, agar kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendiri yang akan memberi kamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawan. Kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu. Dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Karena namaku, kamu akan dibenci semua orang. Tetapi tidak selai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, kaum muda yang terkasih, mengikuti Yesus adalah hal yang tidak mudah. Dan Yesus sendiri mengatakan itu kepada kita. Dan di dalam kitab yang lain dikatakan, barang siapa mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Pertanyaannya, kenapa sampai detik ini kita masih mengikuti Yesus? Kalau mengikuti Yesus tidak mudah, tidak gampang. Akan ada banyak tantangan dan penganiayaan. Pertanyaannya, kenapa kita masih setia mengikuti Tuhan Yesus? Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, itu bukan karena kekuatan kita, tapi karena kuasa Roh Kudus yang selalu mendampingi kita untuk kita bisa menghadapi segala tantangan, situasi sulit, atau penganiayaan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita percaya, Bapak Ibu, bahwa di balik semua penganiayaan, karena kita pengikut Kristus, kita akan memperoleh kehidupan abadi di surga. Maka Tuhan mengatakan kepada kita, waspadalah, berjaga-jagalah. Jangan sampai kita tergiur oleh tawaran duniawi, lalu kita menjual Tuhan,
lalu untuk mendapatkan sesuatu untuk kepuasan batin kita. Mari kita tetap setia pada iman kita akan Kristus Yesus Tuhan kita. Dia adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Hanya melalui Dia kita bisa sampai kepada Bapa di surga. Maka mari saudara-saudariku yang terkasih, jangan takut. Teruslah berbuat baik. Akan ada tantangan. Tapi Tuhan sendiri berjanji. Dia menyertai kita. Dia akan memberikan kata-kata hikmat kepada kita dalam pembelaan itu. Jangan khawatir. Dia Allah yang menyertai kita sampai akhir zaman. Tugas kita adalah tetap setia dan beriman kepadanya. Melakukan kehendaknya. Dan setia berbuah melimpah dalam perbuatan perkataan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih. Mengikuti Yesus berarti pikul salib. Kita mungkin dibenci orang, ditinggalkan orang, pangkat kita tidak naik-naik. Ada banyak tantangan. Tapi Dia sudah memberitahukan kepada kita hari ini. Maka waspadalah, tetap setialah kepada Kristus. Maka engkau akan memperoleh kebahagiaan di surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita semua telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kembali kami bersyukur untuk berkat-Mu. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, baik di rumah mereka maupun di rumah sakit. Utuslah kuasa Roh Kudus untuk mendampingi mereka. Jauhkan mereka dari keputusasaan. Angkat atau ringankan beban penderitaan mereka Tuhan. Kalau boleh jamah dan sembuhkan mereka. Tuhan, berkatilah juga orang-orang yang mendampingi orang sakit. Berikan mereka rahmat kesabaran dan kesehatan. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.